Shalom semuanya, anak-anak sekolah minggu dan remaja yang ada di rumah. Selamat datang di ibadah sekolah minggu GMI Kasih Karunia. Miss Cindy mau ingatkan kembali, setiap kita ibadah jangan lupa ada 4 peraturan yang harus dilakukan. Yang pertama, pakaiannya harus sudah rapi dan tentunya sudah mandi. Yang kedua, selama beribadah tidak boleh makan dan minum. Dan selanjutnya, saat mengikuti ibadah sekolah minggu, handphonenya hanya digunakan untuk ibadah. Tidak boleh main game, apalagi sambil chatting. Dan yang paling penting, kita harus sediakan Alkitab supaya kita bisa membaca firman Tuhan bersama-sama. Langsung saja kita beribadah. Shalom anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya minggu ini? Pastinya semua dalam keadaan baik. Kita mau mulai ibadah kita bernyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulang sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Oke anak-anak Miss, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami Tuhan anak-anak-Mu datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Mengucapkan syukur kami Bapak kepadamu ya Tuhan. Atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami Tuhan. Hingga pada hari ini Tuhan Yesus kami masih merasakan sukacita dan nafas kehidupan yang daripadamu ya Bapak. Ya Tuhan Yesus, hadirlah Engkau Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Ibadah online sekolah minggu Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan dapat memberikan yang terbaik Tuhan dalam ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Oke anak-anak Miss, masih semangat dong. Kita mau memuji nama Tuhan, semuanya bangkit berdiri.
Kita mau bernyanyi lagu Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan lidahmu, amin. Hati-hati gunakan lidahmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lidahmu, amin. Kita ulang sekali lagi. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Sekarang lidah. Hati-hati gunakan lidahmu, amin. Hati-hati gunakan lidahmu, amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lidahmu, amin. Oke, anak-anak Miss masih tetap bangkit berdiri. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Semuanya tepuk tangan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Lagi. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Oke, anak-anak Miss boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Setelah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita ulang sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Setelah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah
hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Shalom adik-adik, Papa dan Mama. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, siapkanlah kami mendengarkan firman-Mu. Kami sudah siap. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Kita sama-sama membacanya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Amin. Adik-adik, tema kita minggu ini menjaga lidah. Nih kita lihat gambar lidah. Lidah diciptakan oleh Tuhan. Lidah fungsinya sebagai perasa. Manusia bisa berkata-kata karena lidah. Manusia bisa berbicara karena lidah. Perkataan kita memiliki kuasa. Ketika nama kita dipanggil oleh seseorang, orang tua memanggil nama kita, pastilah kita datang dan menjawab. Misalnya nih, dipanggil mamanya, Cia Panjaitan. Cia, kata mama, langsung Cia datang dan menjawab mama. Perkataan kita bisa membuat orang tertawa, tersenyum, membuat orang senang, membuat orang gembira. Dan bisa juga perkataan kita membuat orang sedih, membuat orang menangis, membuat orang takut, membuat orang berani, membuat orang lemah, membuat orang kuat, membuat orang maju, membuat orang mundur.
dengan perkataan. Adik-adik, mengapa kita menjaga lidah? Kita harus menjaga lidah kita karena lidah sangat berbahaya. Lidah kita ini bisa menghancurkan. Lidah kita ini bisa mematikan. Lidah kita ini bisa digambarkan seperti api. Api yang kecil yang bisa dikendalikan sangat berguna bagi manusia, yaitu untuk memasak, menghangatkan tubuh, dan lain-lain. Tapi api kalau tidak bisa lagi dikendalikan, api yang besar bisa membakar rumah, bisa membakar hutan, bahkan bisa membakar apa saja. Demikian juga lidah kita. Adik-adik, kalau kita mengejek teman, menghina teman, terus teman kita yang kita ejek itu, yang kita hina itu, balik mengejek kita, menghina kita, terjadilah pertengkaran. Wow, bertengkarlah. Itu karena lidah membuat pertengkaran terjadi. Bahkan dengan lidah bisa membuat teman kita menangis. Dengan lidah kita membuat teman kita menangis. Bahkan kita membuat teman kita marah dengan lidah kita. Kita ngomong kasar kepada dia, sehingga membuat teman kita itu marah. Adik-adik, bagaimana kita bisa menjaga lidah? Bagaimana caranya menjaga lidah? Ada 4 menjaga lidah. Yang pertama, berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga lidah kita, supaya Tuhan memberikan kita hikmat untuk berkata-kata. Yang kedua, bagaimana kita menjaga lidah? Yang kedua, dengan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca, kita simpan dalam pikiran dan hati kita, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita yang berasal dari hati adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita tadi sudah dipenuhi firman Tuhan di hati dan pikiran kita. Yang ketiga, adik-adik, bagaimana cara menjaga lidah kita? Yaitu kita harus ingat bahwa lidah kita ini
adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan lidah kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Lidah kita ini harus menjadi berkat. Berkat dengan memuji Tuhan. Berkat kita bisa memuji sesama kita. Bila pantas dilakukan. Siapa nih di sini suka memuji teman-temannya, memuji orang tua? Ya, pasti ada ya. Bisa kita bilang, Dalton bagus sekali ya suaranya. Mantap. Niko bagus sekali permainan musiknya. Mari kita memuji sesama kita. Yang keempat, bagaimana menjaga lidah? Menjaga lidah kita ini haruslah kita berpikir dulu sebelum berkata-kata. Jangan berkata-kata baru berpikir. Kita pikirkan dulu apa yang mau kita ucapkan. Apakah kata-kata kita itu membuat orang menangis, membuat orang marah, membuat orang kecewa? Adik-adik, papa dan mama, adalah lebih baik ketika kita berpikir dulu baru berkata-kata. Mengucapkan kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang baik, kata-kata yang benar. Justru bukan kata-kata yang tidak benar. Sekarang ini zamannya kata-kata hoax. Sering sekali yang tidak benar kita ucapkan. Nah, 4 hal bagaimana kita menjaga lidah. Adik-adik, dalam hidup kita ini, keseharian kita, mari kita membiasakan diri mengucapkan 3 kata-kata. Apakah itu? Yang pertama, sorry, maafkan aku. Kata-kata ini membuat hubungan kita dengan siapa aja makin baik. Maafkan aku sudah menyakiti hatimu. Maafkan aku sudah salah. Maafkan saya, Mak, aku tadi berbohong sama Mama. Maafkan Abang, Dek, Abang tadi mengambil pulpenmu tanpa izin. Kata maaf. Maaf, sorry. Yang kedua, kata-kata yang harus sering kita ucapkan, terima kasih. Kita harus berterima kasih. Berterima kasih kepada Mama yang sudah masakkan makanan. Terima kasih ya, Ma. Terima kasih ya, Kak, sudah mengajarin saya mengerjakan PR. Terima kasih ya, Miss, sudah melayani kami di ibadah minggu online. Terima kasih, terima kasih. Bahkan kepada Tuhan, kita harus selalu berterima kasih, bersyukur dengan kata-kata kepada Tuhan. Yang ketiga, kata-kata minta tolong.
di rumah, atau di mana saja, kita minta tolong. Ya, Dek, tolong ambilkan anduk kakak. Tolong ambilkan minum saya, Dek. Bang, Kak, sama mama, sama papa, minta tolong. Kata-kata tolong. Nah, adik-adik, Tuhan yang sudah menciptakan lidah kita, tentulah untuk memuliakan Tuhan. Kita pasti bisa setiap hari menggunakan lidah kita untuk memuliakan Tuhan. Kita bisa bernyanyi dengan lidah kita, dengan mulut kita, kita bernyanyi memuji Tuhan. Bahkan dengan mulut, dengan lidah kita, kita menceritakan tentang Tuhan. Menceritakan tentang Tuhan secara online. Kiranya lidah kita ini selalu kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Kita gunakan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sudah memberikan kami lidah untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya bisa menggunakannya sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, setiap hari Minggu kita ada ayat hafalan. Mari kita semangat menghafal firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Minggu ini tertulis di Yakobus 3 ayat 9a. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Oke anak-anak Miss, tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan yang terbaik buat Tuhan sambil kita bernyanyi Ku Bawa Kepadamu. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa
semuanya lipat tangan tutup matanya. Kita berdoa-doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sekarang Miss Cindy mau tampilkan untuk kreativitas dari adik-adik sekolah minggu kelas kecil. Ini dia. Wah, semuanya luar biasa, bagus-bagus semuanya. Yang selanjutnya ada ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu. Ini dia. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan anak yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Luar biasa semua semangatnya dalam menghafal firman Tuhan. Miss kasih jempol nih. Dan yang terakhir ini dia persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Kita saksikan. Oke semuanya, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.